mengajar di pondok pesantren di Bandung. Ya. Ya, Masya Allah ya, pengalaman mengajarnya dan di dunia pendidikan itu sudah banyak sekali dan tentu saja Ustazah Misma ini sudah mendapati banyak tipe-tipe peserta didik. Nah, yang pertama itu yang ingin saya tanyakan, peserta didik itu memiliki motivasi belajar yang kurang, khususnya Ya, dalam bahasa dialami. Inggris. Jadi pertama kita harus tahu sebenarnya motivasi belajar itu dari mana. Jadi motivasi belajar itu dari dirinya sendiri. Jadi motivasi kan berasal dari kata motif, alasan. Jadi siswa itu tidak memiliki alasan untuk mempelajari suatu hal. Misalnya dia tidak memiliki alasan untuk mempelajari bahasa Inggris. Bisa Ya, saja karena dia merasa tidak butuh dengan bahasa Inggris tersebut. Dia hanya tidak akan kemana-mana. iya, Dia hanya akan di Indonesia saja, jadi dia merasa tidak butuh. Kemudian dia merasa bahwa tidak ada perubahan dunia akan sampai ke dia, sehingga dia butuh belajar bahasa Inggris. Padahal sebenarnya bahasa Inggris itu adalah sesuatu yang kita butuhkan untuk saat ini, karena uh, yang namanya zaman sekarang ini semuanya perlu bahasa Inggris. Jadi sebenarnya siswa yang kekurangan motivasi untuk belajar bahasa Inggris itu perlu disadarkan bahwa dia tidak akan tinggal di kampungnya saja. Dia butuh bersosialisasi dengan orang. Bahkan dengan HP-nya pun dia akan butuh dengan bahasa Inggris. Maka dia harus menjadikan alasan untuk belajar bahasa Inggris itu adalah sebuah salah satu hal yang penting. Kesulitannya adalah mereka itu moodnya cepat berubah dan kemudian emosinya sangat labil. Nah, jadi ketika mengajar anak-anak yang semacam seperti itu, kita harus lebih kreatif karena mereka lebih cepat bosan dalam belajar. Sehingga guru dituntut untuk bisa membuat mereka tertarik terhadap ajaran kita, cara mengajar kita. iya. Terus yang ketiga kaitan dengan hubungan dengan orang tua. Jadi Apakah sebenarnya peran orang tua itu sangat penting dalam pembelajaran anak karena orang tua lah sebenarnya yang paling dekat hubungan emosionalnya dengan anak. Jadi orang tua butuh untuk menstimulus, memberikan semacam dorongan dan memberikan pemahaman kepada anaknya tentang pentingnya belajar tersebut. Karena kalau dari orang tuanya sendiri itu tidak ada stimulus, maka anaknya pun akan merasa bahwa oh toh nggak penting, orang tua saya tidak memberikan tekanan terhadap belajar tersebut. Jadi peran orang tua itu lebih penting daripada peran dia. Jadi masih banyak orang tua yang dia memberikan semacam anaknya dititipkan ke sekolah, nanti guru yang bertanggung jawab terhadap pembelajaran anaknya. Kebanyakan orang tua masih berpikiran seperti itu. Jadi mereka berpikir bahwa mereka hanya sebatas memberikan biaya, membayar, menyediakan apa-apa yang dibutuhkan, sedangkan untuk mendidik anaknya, untuk menstimulus anaknya itu adalah tugas guru. Padahal tidak, bukan tugas guru sebenarnya. Guru itu hanya sebagai fasilitator. Guru hanya sebagai tempat untuk mentransfer ilmu, sebagai tempat untuk menimba ilmunya. Bahkan sebenarnya jika orang tua itu punya ilmu, maka lebih baik ketika orang tuanya yang mentransfer ilmunya kepada anaknya daripada dia ke seorang guru. Karena kedekatan emosional itu yang lebih penting daripada semacam formalitas yang Masalahnya ada di adalah sekolah. sebagian besar guru belum menerapkan pembelajaran yang bersifat inovatif dan belum memanfaatkan pembelajaran berbasis teknologi. Apakah dalam pengalaman mengajar Ustazah menemukan hal yang demikian? Dan kira-kira apa faktornya? Oke, baik. Oh, jadi memang masih banyak guru yang belum mengikuti zaman. Eh, Jadi ada beberapa guru yang mereka berhenti untuk belajar ketika dia sudah menjadi guru. Padahal sebenarnya kita sebagai guru justru harus selalu belajar karena um, ketika kita berhenti belajar,
maka bisa saja anak murid kita lebih pintar daripada kita. Karena yang namanya zaman itu terus berubah. Jadi ketika kita misalnya tidak mempelajari teknologi atau kurang inovatif dalam mengajar, maka yang terjadi adalah bisa saja anak murid kita lebih baik daripada kita. Sehingga yang terjadi adalah marwah kita atau harga diri kita sebagai guru itu menjadi kurang dari murid kita. Jadi seorang guru itu memang sangat penting untuk terus belajar, berinovasi, dan mempelajari teknologi. Karena sebenarnya juga kan teknologi itu mempermudah kita di Itu dalam belajar. apakah sudah menerapkan konsep pembelajaran berbasis hot? Kalau belum, kira-kira faktornya kenapa, Ustazah? Oke, baik. Anak. Jadi ketika penasaran anak tersebut ada, maka mereka akan terus bertanya. Mereka akan bertanya, kenapa seperti ini, kenapa seperti ini, kenapa seperti ini. Ini kan yang diinginkan dari sistem pembelajaran yang analisis. Jadi mereka itu ketika belajar tidak pasif, hanya mendengarkan dan menghafal saja. Tapi mereka mempertanyakan hal tersebut. Misalnya pembelajaran bahasa Inggris misalnya. Ketika mereka mempelajari bahasa Inggris, kemudian yang dia dapatkan di sekolah adalah bahasa-bahasa formal. Tapi kemudian dia mendapatkan dari internet, YouTube, bahasa-bahasa non formal atau bahasa-bahasa gaul. Maka di situ dia bisa mempertanyakan kepada gurunya tersebut, Ustazah, kenapa, maaf guru, kenapa bisa seperti ini? Misalnya bahasa apa ya? Misalnya yang disingkat-singkat. Nah, misalnya gona. Kenapa bisa seperti itu? Oh, ternyata ini dan ini. Nah, di sini dituntut untuk seorang guru tersebut untuk bisa memiliki ilmu pengetahuan yang lebih, sehingga ketika muridnya tersebut lebih, maksudnya punya penasaran yang tinggi, maka gurunya bisa mengantisipasi tersebut. Nah, pembelajaran tipe analisis ini sebenarnya gimana ya? Kalau untuk anak-anak SMA atau anak-anak sekolah itu mungkin masih kurang ya untuk anak-anak yang memiliki sifat keberpenasaran yang tinggi. Kebanyakan anak-anak sekolah itu kan mereka ya apalah disuruh menghafal ya udahlah, pokoknya sami'na wa ata'na, apa yang diajarkan ya seperti itu yang dibacakan. Mereka kebanyakan tidak penasaran gimana kalau seperti ini, gimana kalau seperti ini. Nah, untuk pembelajaran seperti ini itu dibutuhkan sebenarnya kreativitas dari seorang guru untuk membuat anak muridnya tersebut penasaran. Kenapa bisa seperti ini? Misalnya, contohnya misalnya dalam bahasa Inggris misalnya. Kita sebagai guru jangan cuma mengajar tekstual yang ada di buku kita. Misalnya kita sedang mengajari tentang kalimat-kalimat present. Nah, kemudian kita memberikan mereka contoh dari lagu-lagu misalnya, atau kita mempertontonkan ke mereka speech yang banyak beredar di internet misalnya. Yang penting adalah gurunya harus lebih banyak belajar lagi untuk bisa menerapkan sistem pelajaran seperti ini kan, karena yang namanya keberpenasaran itu tidak terbatas seperti yang ada di teks buku tersebut. Bisa saja sesuatu yang sebenarnya belum boleh dipelajari atau belum pantas untuk dipelajari anak-anak. Misalnya nanti pembelajaran ini untuk mata pelajaran di semester kelas 3 SMA misalnya. Tapi karena dia sudah mendapatkannya dari internet misalnya, kemudian dia mempertanyakannya atau kita tidak sengaja memperlihatkannya ketika mengajar dengan cara inovasi, kemudian mereka menganalisa menggunakan akalnya, oh bagaimana kalau seperti ini Ustazah? Kalau misalnya kita tidak belajar, maka kita akan, aduh, ini nanti pembelajaran untuk kelas 3 SMA, nak. Jangan. Justru, ya berikan saja. Ketika dia bertanya, ya berikan saja, jelaskan saja kepadanya. Tapi di luar jam pelajaran mungkin, artinya diskusi lain mungkin, atau kita buatkan mereka kelompok belajar lain, ataukah English Meeting Club.